tahun 1990-an, ketimpangan yang dialami oleh Indonesia lebih cepat naik dibandingkan negara di Asia Timur maupun di Tiongkok. Dilihat dari dinamikanya, pada tahun 2009 hingga tahun 2017, kesenjangan lebih dominan terjadi di daerah pedesaan maupun di daerah 3T. Pendidikan yang tidak memadai di daerah 3T dapat menurunkan angka pendapatan dan tingkat kesejahteraan penduduknya. Padahal hingga tahun 2030, sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yang ke-10, pertumbuhan pendapatan dari 40% populasi yang paling bawah harus dipelihara dan ditingkatkan. Daerah 3T atau terpencil, tertinggal, dan juga terluar merupakan daerah yang kabupaten, wilayahnya, serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan wilayah lain dalam skala nasional. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020, terdapat 6 kriteria untuk daerah 3T, yaitu perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, infrastruktur, kemampuan keuangan lokal, aksesibilitas, dan juga karakteristik daerah. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2012 tentang kriteria daerah khusus dan pemberian tunjangan khusus bagi guru, jika kita melihat kondisi kegiatan pendidikan di daerah 3T, lebih dari 1,5 juta anak tiap tahun tidak dapat melanjutkan sekolah, dan 13,19% bangunan sekolah dalam kondisi perlu diperbaiki. Hampir semua guru honorer di daerah 3T jauh dari kata sejahtera. Pemerataan sarana dan prasarana pendidikan pada daerah 3T bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan ke-10. Selain itu, dengan tercapainya tujuan ini, cita-cita bangsa Indonesia yang tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar NKRI 1945 alinea keempat juga akan terwujudkan. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan di daerah 3T adalah dengan melakukan sistem zonasi pada proses penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Sistem ini dilaksanakan bertujuan utama untuk pemerataan pendidikan di Indonesia yang diatur dalam Peraturan Kemendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang PPDB. Pengadaan sistem ini diharapkan mampu mengatasi ketimpangan pendidikan di Indonesia akibat dari adanya label sekolah favorit di kota-kota besar. Label ini seolah membuat sekolah-sekolah menjadi terkelompokkan ke dalam kasta-kasta tertentu dan membuat siswa serta para orang tua siswa untuk berbondong-bondong mengenyang pendidikan hanya di sekolah berlabel favorit tersebut yang terletak di kota-kota, meninggalkan anak sekolah di desa, terutama di daerah 3T, mengalami keterbelakangan pendidikan. Oleh karena itu, sangat diperlukan pemerataan sarana dan prasarana menggunakan sistem zonasi ini. Selain itu, pemerataan sarana dan prasarana pendidikan di daerah 3T dapat dilakukan dengan meningkatkan anggaran daerah dan melakukan program relawan mengajar oleh mahasiswa.